Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa penembakan 6 laskar Front Pembela Islam di kawasan Tol Cikampek, semakin hari semakin terungkaplah kebenarannya. Namun di saat yang sama, kesimpang siuran berita pun di sosial media bertebaran. Masing-masing mengklaim dirinya yang benar, pihaknya yang benar. Sampai terakhir sempat viral di sosial media seorang wartawan senior yang bernama Bapak Edi Mulyadi melakukan investigasi khusus ke kilometer 50 di Tol Cikampek dan ternyata menemukan fakta-fakta baru yang menurut beliau yang menyatakan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini tidak akurat, kurang akurat, tidak sama sebagaimana hasil investigasi beliau. Misalnya bahwasanya menurut saksi yang diwawancara oleh beliau, tidak ada anggota FPI yang membawa senjata api. Ingat, tidak ada baku tembak menurut penelitian atau investigasi yang dilakukan dan ditanyakan oleh warga di sekitar yang melihat langsung tempat kejadian perkara. 2 orang ditembak di tempat, 4 orang dimasukkan ke dalam mobil. Ini sementara informasi yang beredar di dunia maya. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, namun informasi yang berbeda tentunya disampaikan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, Kapolda Metro Jaya dan berbagai instansi terkait mungkin menyampaikan informasi-informasi yang berbeda pula. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya menepiskan sebentar peristiwa tentang penembakan 6 laskar Front Pembela Islam. Kita doakan mudah-mudahan ke-6 laskar ini Allah jadikan mereka adalah syuhada, mati syahid, insya Allah diterima amal ibadahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan melalui konten di channel Sahabat Usdun ini, yaitu satu sifat yang hanya dimiliki oleh iblis laknatullah alaih seharusnya. Dan ini tidak mungkin sifat ini dimiliki oleh orang beriman. Apa sifat itu? Sifat itu adalah al-kazzab, pendusta, pembohong. Al-kazzab ini adalah gelar yang Allah berikan untuk iblis laknatullah alaih. Jadi seorang mukmin tidak mungkin ia berdusta. Di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, dinyatakan dalam hadis tersebut, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ayakunul mu'minu jabanan, ya Rasul, apakah ada orang mukmin yang pengecut? Nabi menjawab, faqala na'am, ada. Orang mukmin ada yang pengecut. Ditanya lagi oleh sahabat, ayakunul mu'minu bakhilan, ya Rasul, apakah ada orang mukmin yang bakhil, yang pelit? Nabi menjawab, faqala na'am, ada orang bakhil, orang mukmin yang bakhil, yang pelit. Tetapi ketika ditanya oleh sahabat, ayakunul mu'minu kazzaban, ya Rasul, apakah ada orang mukmin yang pendusta? Faqala la, Nabi menjawab, tidak ada. Ini artinya apa? Sifat kazzab, sifat pendusta, sifat pembohong, merekayasa berita, ini adalah sifat, bukan sifat orang mukmin. Dan al-kazzab, pendusta, adalah sifat iblis laknatullah alaih. Artinya, antum, siapapun yang mengaku muslim, yang mengaku mukmin, ketika antum hobi berdusta, hobi bersilat lidah, pandai memutarbalikkan fakta kepada orang lain, baik secara langsung ataupun di sosial media, siapapun antum, apakah antum seorang polisi, ataukah antum seorang politisi, apakah antum rakyat biasa atau seorang presiden, jika antum berdusta, al-kazzab, maka keimanan antum lepas pada saat antum berdusta. Kenapa? Orang mukmin
tidak mungkin berdusta. Misal sahabat muslimin yang dirahmati Allah, hati-hati dengan lisan kita. Selamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya seorang manusia adalah dari kemampuannya ia memelihara lisan. Terakhir, dengan apa yang terjadi saat ini di negeri ini, kita berdoa kepada Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sesungguhnya kebenaran telah datang, wa zahaqal batil, dan kebatilan akan lenyap. Inna batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil adalah akan benar-benar lenyap. Semoga ayat ini akan menjadi kenyataan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.